Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tias Kurniawan, kelas karyawan manajemen B dengan NIM 34021900458. Bagaimana kalian semua pada sehat di rumah? Menjalani puasanya mudah-mudahan lancar. Saya akan mengulas lagi penjelasan dari Pak Muhtar, yaitu tugas keempat dalam pertemuan ketujuh, seperti yang ada di monitor. Materinya ada 4 materi, yaitu Profitability Index atau PI, yang kedua Break Even Point BEP, yang ketiga Profitability Ratio atau PR, yang keempat Benefit Cost Ratio BC. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu Profitability Index PI. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari satu baru dikatakan layak semakin besar PI. Investasi semakin layak, yaitu Profitability Index, nilai aliran masuk dibagi nilai investasi. Jika PI lebih besar 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. Jika PI kurang dari 1, investasi disebutkan tidak layak dijalani. Break Even Point BEP, analisis BEP merupakan saran untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue TR sama dengan total cost atau TC. Rumus BEP atau unit sama dengan fixed cost dibagi PRS atau per unit dikurangi variable cost ST per unit. BEP atau rupiah sama dengan fixed cost dibagi variable cost atau per unit. Profitability ratio PR digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen. Ya, berurusannya ya kita kan di manajemen, jadi harus bisa memahami atau dimengerti. Ya, lanjut, perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi, diantaranya profit margin atau PM, earning power atau EP, return of investment ROI, ya, dan rentabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan bersangkutan. Satu, yang tampil di monitor seperti ini rumusnya, ada 4, ya, bisa dilihat ya di situ. Lalu yang keempat, benefit cost ratio. Benefit cost ratio BC dibagi C R merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang bisa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis. Dan kalau lebih besar 1, berarti proyek itu feasible. Kalau B dibagi C rasionya sama dengan 1, dikatakan proyek itu marginal, tidak rugikan dan tidak menguntungkan. Bukan ini aliran marginal kayak anak pang ya, bukan. Ya, ke bawah benefit dan cost tetap B dibagi C rasio
benefit per tahun dibagi total biaya per tahun. Benefit dan cost tidak tetap. B dibagi C rasio per tahun, benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Nah, ya sedikit besarnya saya bisa mempraktekkan, bukan bisa ya, mencoba mempraktekkan rumus-rumus yang tadi dijelaskan sedikit demi sedikit ulasannya, menyempatkan diri di sela-sela kerja. Mungkin tidaklah sempurna karena yang sempurna hanyalah rokok, saudara-saudara. Ya, kembali lagi ke materi. PI, mesin A, mesin B, initial investment 28, mesin A 28 juta, mesin B investment 32 juta. Nah, cash inflow sama dengan EAT plus atau tambah depresiasi. Nah, itu seperti itu, saudara-saudara. Bisa dilihat. Nah, total persen pile 47 juta 936.781 rupiah. Profitability Index atau PI 1,71. Mesin A totalnya 1,71. Nah, sekarang beralih ke mesin B. Profitability-nya indeks atau PI mesin B 1,27. Pada profitability index analisa jatuh ke mesin A untuk dibeli. Jadi mesin A dinyatakan layak. Ya, seperti itu mungkin gambaran yang bisa dipelajari oleh kita semua. Sekarang pindah ke rumus BEP. Nah, seperti yang ditunjukkan di monitor, perusahaan XYZ telah memproduksi minuman sebanyak 20.000 PCS dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Nah, kenapa nanti bisa dijelaskan perusahaan tidak mengalami kerugian atau keuntungan. Jadi rata-rata saja penganalisisannya bisa di bawah. Nah, seperti ini. BEP dalam unit 16.000. Nah, rumusnya seperti ini. Di monitor. Artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami rugi pada saat jumlah yang dihasilkan mencapai 16.000 unit. BEP dalam rupiah dinyatakan rupiah yaitu 4 juta. Nah, seperti ini rumusnya BEP atau dimasukkan ke rupiah, fixed cost dibagi variable cost per unit 1 dikurangi price per unit. Nah, artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan laba mencapai 4 juta. Oke, langsung ke PR. Nah, seperti ini profil marginnya. Analisisnya PR profit margin tahun 2011 16,7%. Artinya profit margin yang didapatkan PT Nisrina Sidik Alia adalah 16,7. Maaf sedikit agak balelo karena sedang kering, sedang saum. Nah, analisis yang kedua,
earning power atau EP NOI dibagi TA kali 100%. Nah, ini dimasukkan ke persen, berarti 26,7%. Yang artinya earning power yang didapatkan pada WAPA adalah 26,7%. Nah, yang ketiga, return of investment ROI. NOI dibagi TI dikali 100%. Nah, seperti ini analisisnya. 33%. CP Cash-nya mempunyai data sebagai berikut. NOI-nya tahun 2011 4 juta. TI tahun 2011 sebesar 12 juta. Hitunglah ROI dan jika COC cost of capital sebesar 20% maksimal, ROI layak atau tidaknya. ROI return of investment tahun 2011 33%. Yang artinya dengan hari return of investment CP Cash ya sebesar 33%. Maka ROI dinyatakan layak. Yang keempat, PD Dendi Sentosa mempunyai data sebagai berikut. Net operating income penjualan bersih tahun 2011 sebesar 10 juta. Interest atau bunga sebesar 5%. Teks pajak sebesar 10% dan modal sendiri tahun 2011 sebesar Rp 20 juta. Saudara, sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan rentabilitas modal sendiri. Analisisnya seperti di bawah ini. Rentabilitas modal sendiri 42,5%. Nah, seperti ini rumusnya. Rentabilitas modal sendiri EAT dibagi MS dikali 100%. Artinya, jadi rentabilitas modal sendiri PD Dedi Sentosa adalah sebesar 42,5%. Nah, untuk yang keempat, kita mencoba menganalisis suatu kasus, suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal. Pada awal tahun, pertama adalah 1 miliar rupiah. Ditentukan bunga bank sebesar 5%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional atau BO. Maaf ya, bukan booking order ya. BO itu. Nah, sedikit ngawur lah. Sebesar Rp 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar Rp 126 juta per tahun. Hitunglah BC dibagi C rasionya dari proyek pengairan tersebut di atas. Analisisnya. Nah, seperti ini di bawah analisisnya 1 miliar, tet bunganya 5%, nilai residunya 10%, depresiasinya 30%, biaya operasionalnya 20 juta, benefit atau per tahunnya 126 juta. Total biaya tahunan RP 100 juta. Nah, seperti ini total biaya tahunan, investasi bunga dikali bunga ditambah investasi. Investasi dikali residu dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Nah, jadi total biaya tahunannya adalah 100 juta. BC atau rasionya tetap di 1,26. Nah, proyek pengairan yang artinya proyek pengairan nilai B dibagi C rasionya yaitu 1,26. Karena lebih dari 1 atau artinya feasible. Itu seperti itu, teman-teman. Nah, yang keempat, yang tidak tetap, yang barusan benefit dan cost tetap, yang sekarang benefit dan cost tidak tetap. Seperti ini contoh kasusnya. Nah, ada di sini mengulas yang tadi, kasusnya hampir sama, cuma yang ini tidak tetap. Analisis per tahun.
per 1 tahun. Tahun 1 inisial, nah ada di 100 juta, bunga bank sama kayak tadi, BC-nya 1,6, cuma dibedakannya di pengertiannya saja, di rumusnya. Yang analisis tahun kedua yaitu 1,145. Analisis yang ketiga totalnya rasionya yaitu 0,969. Yang artinya proyek pengairan tahun kedua tidak layak karena rasionya kurang dari 1, yaitu 0,969. Yang penjelasannya untuk penyelesaian semua itu tidak layak. Ya, cukup sekian, mungkin bisa dipahami penjelasannya, sedikit ngelantur dari pembahasan, mungkin biar tidak jenuh. Semuanya tetap selalu sehat, lancar menjalani puasanya. Salam sehat dari saya. Sedikit pantun, ikan hiu makan tomat, I love you sobat. Jangan lupa subscribe and like, komen boleh, terus di share juga boleh ke teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Saya ucapkan wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.